Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hakim dari kelas 12.1. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peristiwa HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru kepemimpinan Soeharto, yaitu peristiwa Talang Sari. Oke, mungkin langsung saja saya akan cerita sedikit di mana pada saat itu tuh Presiden Soeharto menerapkan adanya asas tunggal. Asas tunggal itu sendiri merupakan di mana pada saat itu di NKRI cuma boleh ada ideologi satu doang, yaitu Pancasila itu sendiri. Jadi nggak boleh ada partai, ormas atau organisasi apapun itu yang menggunakan ideologi selain dari Pancasila. Jadi mereka nih kudu banget buat pakai Pancasila. Nah, ada suatu ketika ormas keagamaan gitu di Desa Talangsari di Provinsi Lampung yang kita sebut saja namanya kelompok Warsidi, dan mereka nih enggan gitu buat menganut Pancasila sebagai ideologi mereka, sehingga ya singkat cerita mereka nih ditargetin oleh pemerintah dan dilakukanlah pembantaian massal pada saat itu. Mungkin kita semua berpikir kayak mereka ini cuma ormas keagamaan gitu, mereka cuma menjalani syariat Islam sebagai yang mereka menjalani hidup sehari-hari, tapi kenapa malah dibantai? Apakah masa kepemimpinan Soeharto di masa Orde Baru sekejam itu? Enggak, nyatanya tuh enggak sekejam itu, teman-teman. Oke, pause yang mana? Ini atas. Nggak bisa pause. Nah, jadi kronologi pada awalnya tuh ada sebuah kelompok namanya USRO, kelompok keagamaan juga, yang dipimpin pada saat itu oleh Abdullah Sungkar. Nah, dia itu udah diincar oleh pemerintah pada saat itu. Jadi mereka memutuskan buat melarikan diri ke Provinsi Lampung, ke Dusun Talangsari. Nah, di Dusun Talangsari ini mereka bertemu dengan salah satu ormas keagamaan juga yang Warsidi tadi. Nah, langsung singkat cerita mereka diterima lah oleh kelompok Warsidi karena sama-sama memiliki tujuan yang ingin menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, terus lama-kelamaan mereka yang ngadain event-event gitulah, pengajian, melakukan ibadah bersama. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kelompok Warsidi ini juga pindahan gitu dari pulau lain, yaitu yakni di Jawa, ya tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Nah, mereka juga pindahan sekitar tahun 1930-an gitu. Nah, lama-kelamaan mereka nih masyarakat asli sana, yaitu masyarakat di Lampung sana tuh risih sama kelakuan mereka Warsidi ini, karena bayangin aja semua orang Islam selain dari anggota Warsidi tadi tuh nggak boleh buat ngejalanin ibadah bareng. Jadi ibarat kata mereka harus masuk ke kelompok Warsidi dulu baru boleh ikut ibadah gitu. Padahal kan di Islam nggak ngajarin gitu. Semua tuh sama di bawah di mata Allah. Mereka sujud ke Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka nggak boleh ngelakuin itu sebelum mereka masuk ke ormas Warsidi. Keresahannya juga nggak berhenti di situ, ada keresahan lain. Jadi suatu hari tuh ada petani yang menanam hasil panenannya lah, manen hasil tanamannya. Nah, singkat cerita hasil panennya tuh dirampas oleh ormas Warsidi tadi dengan alasan bahwa semua tanaman yang ditanam di buminya Allah milik bersama dan semua orang berhak buat ngambil. Kan gak adil gitu, padahal yang manen si petani asal Lampung tadi. Terus juga sebenarnya petaninya tuh juga kayak ya udahlah, mau gimana lagi, udah bawa agama, kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Petani juga udah setuju buat ya udahlah boleh kayak gitu, tapi kalian bayar hasil panenan saya. Tapi mereka juga menolak untuk bayar karena apa? Karena mereka nganggap kalau mata uang rupiah pada saat itu tuh merupakan simbol kekafiran gitu. Bayangin coba, bisa-bisanya kayak gitu mereka mikir. Udah melenceng dari agama banget. Udah aliran sesat mereka. Nah, terus juga ada suatu yang bikin warga tuh benar-benar emosinya memuncak lah. Suatu ketika di mana mereka nih ada suatu perayaan kemerdekaan gitu, dan mereka menolak untuk hormat ke bendera NKRI, menolak untuk hormat ke bendera Indonesia merah putih gitu. Alasannya karena kita semua, kata mereka, nggak boleh hormat selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita hormat ke selain Allah maka mereka menganggap kalau mereka bakal syirik gitu, jadi kafir istilahnya. Ya udah dong, warga marah, dan karena mereka main-mainnya udah bukan
kagak mau lagi, mereka udah bukan nantang warga lagi, tapi melainkan udah nantang pemerintah, nantang negara. Ya udah waktu itu diaduin lah ke apa lurah di sono, ke kepala dusunnya yang bernama Sukidi. Terus juga Sukidi ngelapor lagi ke atasannya, kepala desa waktu itu Raja Bahasa Lama yang namanya ya itu. Terus juga lapor lagi ke atasannya, ke camat dari camat dari Wai Jepara Lampung, namanya itu Zulkifli Malik. Nah, pada saat udah nyampe di telinga atasannya itu di camat Wai Jepara, langsung lah dilaporin ke militer terdekat. Pada saat itu militer di Lampung bernama Kapten Sukiman. Waktu itu mereka udah ya Kapten Sukiman pun memutuskan untuk menyuruh orang lah buat nyelidikin tentang organisasi Warsidi tersebut. Diutuslah tuh seorang Barbinsa oleh Kapten Sukiman itu. Barbinsa tuh merupakan panjangan dari Bintara Pembina Desa. Nah, dilakukan penyelidikan ke dusun Talangsari itu, tapi ditemukan kabar bahwa Barbinsa tersebut dinyatakan tewas. Wah, tentunya membuat makin kacau pada situ dong, situasinya atau kondisinya pada saat itu makin kacau. Nah, sehingga Kapten Sukimannya memutuskan untuk turun langsung untuk menyelidiki ke dusun Talangsari. Nah, datanglah pada suatu hari itu tanggal 6 Februari 1989. Mereka datang tuh bareng tadi Zulkifli Malik, camatnya Wai Jepara, bareng juga kepala desa, kepala dusun Talangsari juga datang, serta mereka membawa pasukan ABRI, polisi, serta Hansip waktu itu yang bersekitar 20 orangan. Mereka niatnya juga baik tuh, cuman ya awalnya mau negosiasi, mau ngomongin baik-baik lah. Kenapa kalian melakukan ini ke warga asli ke warga penduduk asli gitu, ke pribuminya. Mereka cuma pendatang dan harusnya menghormati mereka. Mereka tadinya pengen ngomongin kayak gitu, tapi setelah kedatangannya Kapten Sukiman langsung dijatuhi 2 anak panah yang menusuk langsung ke arah kakinya. Dan nyata jadilah kegaduhan. Pada saat itu dilakukan peperangan antara warga Warsidi, ormas Warsidi, jemaah Warsidi melawan aparat militer yang di bawah naungan Kapten Sukiman tadi. Tapi ya gimana, Kapten Sukiman sudah terkena panah yang ternyata anak panahnya itu mengandung racun juga, sehingga membuat Kapten Sukiman tidak bisa melarikan diri. Yang melarikan diri hanya anak buahnya dan meninggalkan beberapa senjata yang dirampas, dijarah oleh jemaah Warsidi. Nah, jika cerita Kapten Sukiman kan wafat, dan wafatnya Kapten Sukiman ini sampai ke telinga Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin oleh Kolonel Hendro Priyono. Nah, Hendro Priyono pun di keesokan harinya memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap dusun Talangsari, tepatnya pada jemaah Warsidi. Nah, jika cerita tibalah esok hari di waktu subuh, yang pada saat itu bertepatan dengan adanya pengajian akbar di dusun Talangsari itu, di jemaah Warsidi. Dilakukan penyergapan lah tuh. Wah, mulai dari jalur selatan, arah barat, timur, utara, semua sudah dikuasai oleh pasukan militer, aparat militer di bawah Kolonel Hendro Priyono. Bahkan pada situ militer pun sampai membawa helikopter untuk ya bantuan udara mereka. Nah, jadilah tuh perangan antara antara jemaah Warsidi melawan aparat militer. Dan Kolonel Hendro Priyono pun tidak menyangka bahwa jemaah Warsidi sebanyak ini, dan banyak dari mereka juga yang bisa ikut bela diri gitu. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak, bambu runcing, panah, dan juga parang atau golok. Serta ada beberapa dari mereka yang memakai senjata api juga. Senjata api bekas jarahan kemarin tuh yang melawan Kapten Sukiman. Nah, tapi ya apalah daya, jemaah Warsidi walau menang jumlah juga mereka kalah dalam persenjataan melawan aparat militer. Dan juga aparat militer pada saat itu menargetkan suatu pondok yang menjadi pusat jemaah Warsidi itu, yang isinya pengajian akbar tadi, sehingga berjatuhanlah banyak korban, dan sebagian dari korban mereka tuh masih wanita dan masih anak-anak. Jadi sungguh tragis sekali ya waktu saat itu.
benar-benar tidak bisa dibayangkan. Nah, singkat cerita, orang-orang atau jemaah-jemaah yang masih tersisa pun dinyatakan hilang atau dihilangkan secara paksa lah. Terus mereka yang ditangkap disiksa oleh aparat militer di sana. Ya, jadi seperti itu kronologi dari peristiwa Talang Sari. Dari peristiwa Talang Sari ini tuh pada menyatakan korbannya pada saat itu berjumlah 130 orang yang tewas, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir dari kampung halaman mereka, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, hingga 46 orang mengalami penyiksaan. Tapi jumlah korban tersebut dinyatakan tidak pasti itu hingga saat ini, karena beberapa korban dari mereka tuh belum teridentifikasi. Bahkan beberapa dari mereka mayatnya juga mungkin masih belum ditemukan di Talang Sari sana, sehingga menyebabkan pada saat itu dusun Talang Sari tutup sementara, nggak boleh dibuka aksesnya dimanapun. Nah, terus apa sih upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini? Upaya pemerintah itu hingga saat ini terbilang belum ada atau tidak ada. Sebenarnya pada saat itu Komnas HAM sudah menyatakan bahwa ini itu merupakan tergolong ke dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 gitu kan, udah dinyatakan sebagai HAM berat dan udah diajuin juga berkasnya ke Kejaksaan Agung. Tapi di Kejaksaan Agung tuh dia tuh nge-stuck itu kasusnya karena dengan alasan katanya tuh masih belum valid dan masih kurang lah informasinya, kurang detail, sehingga sampai saat ini kasusnya pun belum diusut. Hingga tibalah pada tahun 2019 korban-korban dari peristiwa Talang Sari yang masih bersisa, masih hidup hingga saat ini tuh melakukan aksi unjuk rasa atau aksi protes kepada pemerintah pada waktu itu untuk meminta keadilan tentunya. Tapi respon pemerintah pada saat itu ya mereka maunya kasus ini tuh udah gitu, seakan udah selesai dengan keduanya tuh melakukan perdamaian, sehingga pada saat itu ditandatangani diajukan tanda tangan untuk aksi perdamaian. Dan banyak yang bilang juga kalau yang melakukan tanda tangan dari sisi Talang Sari ini merupakan korban yang dia tuh bukan jadi korban gitu, cuman produk Lampung aja, bukan yang korban dari Talang Sari, sehingga ya masih belum kelar lah kasus ini, masih belum diadili yang jadi tersangkanya. Sudah 36 tahun masih belum diusut juga gitu. Jadi peristiwa ini tuh melanggar HAM. Menurut undang-undang dia tuh melanggar hak asasi manusia yang berat juga, yaitu dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasal 7 dan 9, yang dimana pasal itu berisi tentang penyiksaan, pembantaian massal atau genosida, keputusan tanpa pengadilan, dan terus juga hak yang diambil secara sewenang-wenang. Jadi peristiwa ini melanggar pasal tersebut, pasal 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi kalau diambil kesimpulan, siapa sih yang salah dari peristiwa ini? Yang salah yaitu ya sebenarnya keduanya, tapi cuma dari pemerintah ya gimana gitu, dari pemerintah barat itu gimana gitu. Saya langsung main bantai aja, mana korbannya juga kebanyakan dari kalangan perempuan dan masih anak-anak juga. Jadi ya, yang dilakukan pemerintah barat itu salah banget. Terus juga ormasnya juga memang udah salah dari awal. Mereka ini udah bukan organisasi lagi, melainkan aliran sesat yang bawa-bawa nama agama. Jadi itu aja sih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.